cicilannya ringan, kalau perlu nggak ada bunga, nggak ada biaya, kalau perlu. Limitnya Alfamart atau misalkan Indomart sekarang yang benar-benar dibuat luxurious gitu ya. Jadi pada saat orang masuk udah buka pintu, AC-nya udah dingin, mbak-mbaknya senyum ramah gitu kan, pakai seragam, naruh barangnya rapi. Ini menjadi challenge kita nih para juragan ya. Tapi permintaan pembeli tidak akan pernah berkurang. Selalu saja hadir ke tempat kita, apalagi mungkin pada saat pandemi kemarin ya. Itu saya merasakan banget waktu saya masih di perbankan, itu juragannya kita jadi rame karena orang kan nggak bisa keluar ya, ada pembatasan ya. Akhirnya belanjanya ke warung terdekat. Tapi di satu sisi warung juga akhirnya tidak siap untuk menghandle, melayani ketersediaan barangnya itu yang tadinya 2 minggu baru habis, seminggu udah habis. Nah pada saat mau belanja lagi, nah gimana nih permodalan yang jadi kendala. Nah jadi hal-hal ini yang mungkin menjadi kepusingan dari Pak Dani, juragan kita yang ada di Bekasi, waktu berdiskusi dengan saya. Terus juga kalaupun udah dapat omset nih, Pak, kadang saya tuh agak bingung ya Pak ngebaginya. Ini buat modal dan buat kitanya sendiri gimana? Kalau tiba-tiba anak perlu beli buku gambar lah, beli peralatan sekolah lah, kadang-kadang seringnya kepake sih Pak itu. Akhirnya pada saat mau belanja lagi modalnya jadi terkuras gitu. Jadi arus kasnya ini jadi kurang lancar gitu. Sementara yang tadi saya baca tuh sempat di chatnya, banyak banget pula tetangga yang utang gitu kan ya. Bos, boleh nggak kasbon dulu bos, ntar gajian tanggal 1 baru dibayar ya bos. Nah hal-hal ini kan membuat arus kasnya juragan tuh jadi nggak lancar gitu ya. Jadi saya rasa ini mungkin poin-poin yang menjadi tantangan. Dan terakhir ini benar banget itu ya, mengajukan pinjaman kalau di perbankan mungkin tantangannya itu tadi, syarat dokumennya terlalu banyak. Bahkan mereka masih ada juga yang sampai hari ini tuh melakukan survei ke lokasi. Kita minjem cuman misalkan 20 juta, 10 juta, tapi tetangga pada tahu. Karena kiri kanannya ditanyain, betul Bapak ini, Pak Dani udah pernah usaha di sini berapa lama? Nanya ke tetangga kanan, ke kiri. Nanya ke Pak RT juga gitu. Nah ini kadang-kadang yang membuat kita juga ada rasa-rasa yang jadi malu juga ya kalau kita minjem misalkan ke perbankan kok jadi pada tahu. Semuanya satu RT gitu. Mending akhirnya duitnya bisa buat usaha. Wah lu kan baru cair kemarin, ayo dong traktir dulu lah, nambahin pengeluaran lagi nih gitu kan. Nah hal kayak gini nih sering banget terjadi. Jadi ini tantangan-tantangan untuk topik webinar kita hari ini adalah bagaimana mendapatkan akses permodalan ya. Nah hal-hal lain mungkin nanti kan ada survei juga, kira-kira topik menarik apa lainnya yang nanti akan dibahas, baik mungkin oleh saya atau oleh teman-teman lain di Buku Warung yang juga mungkin boleh dibilang sudah belasan tahun atau bahkan 20-an tahun menjadi advisor pada para UMKM gitu ya. Nah, jadi ini poinnya dari Pak Dan ini, solusi yang dibutuhkan apa? Yang mendapatkan akses pinjaman modal yang aman dan prosedur pengajuannya itu lebih simple ya. Yang saya pengen sampaikan adalah pinjaman bisa didapatkan dengan prosedur yang lebih simple. Tapi tentunya kalau kita sebagai user, termasuk saya sendiri, harapannya adalah kalau bisa nih ya, saling menguntungkan dari sisi penyedia pinjaman maupun dengan kita yang melakukan pinjaman. Tapi paling tidak dalam hal ini kita coba mencegah bagaimana sih mendapatkan pinjaman yang tidak ribet gitu ya, nggak sulit dalam hal dokumentasi lah, requirement datanya lah gitu. Nah ini yang kita coba solve ya dengan adanya pinjaman modal ya. Ini pinjaman modal ini tujuannya pastinya untuk meningkatkan produktivitas kita. Nah, saya coba bagi ada beberapa tips gitu ya terkait dengan kalau kita mau pinjam buat modal, sebaiknya apa yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama, balik lagi, kita harus tahu nih, kita ini sebagai juragan, sebagai pengusaha UMKM, butuh nggak sih? Itu dulu pertama. Oke, kita butuh. Terus butuhnya buat apa? Oh, buat belanja barang yang mana gitu ya. Nah itu harus jelas tujuan daripada kita minjem itu apa. Yang selanjutnya adalah setelah kita menghitung kita butuh, mampu nggak kita membayar kembali pinjaman tersebut? Karena hal ini akan menjadi
PR di masa depan kalau kita coba paksakan diri untuk meminjam misalkan katakanlah 10 juta, 20 juta. Tapi tiba-tiba pada saat jatuh tempo pembayaran kita tidak bisa melakukan pembayaran. Ini akan menjadi hal yang memberatkan kita dalam arti orang pasti diteleponin ataupun disamperin, diingatkan untuk membayar pinjaman, dan nama baik kita juga jadi rusak di perbankan atau di OJK gitu ya. Nah, hal seperti ini mesti kita perhatikan, kredibilitas daripada sebuah warung atau seorang pengusaha UMKM. Jadi ketahui dulu kita bakal beli apa, tujuannya buat apa, mampu nggak kita nanti membayarnya, kira-kira seperti apa ya. Kalau kita udah pisahin nih, sisa duit ini bisa nggak mengcover untuk pinjaman kita angsurannya gitu ya. Nah, yang kedua itu kita harus pastikan kita cari nih, ini lembaga penyedia jasa keuangan itu siapa? Karena 2-3 tahun yang lalu sempat heboh dan viral gitu ya. Ada lembaga penyedia pinjol, bilangnya pinjaman online ya. Tapi yang kondisinya itu tidak, waktu itu belum ada pengaturan yang baik di 2018, belum ada terdaftar, bahkan apalagi sekarang judulnya sudah berizin ya. Jadi itu banyak sekali yang ilegal. Di mana mereka tuh luar biasa, ngasihnya sih cepet, tapi nagihnya juga cepet dan biayanya luar biasa tinggi. Menurut saya itu nggak make sense. Lebih parah daripada kalau boleh dibilang rentenir gitu ya, lebih parah. Sehari biayanya misalkan 0,5% atau bahkan 1%. Kita ngutang 1 juta bayarnya 1,3 gitu selama 30 hari, which is itu 30% loh itu. Menurut saya sih itu nggak make sense untuk kita, tidak masuk akal untuk kita puterin usaha kita dengan cara pinjaman yang dengan biaya yang seperti itu. Jadi ini harus kita pastikan penyedia pinjaman ini punya izin nggak dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana kalau sudah berizin dan terdaftar di OJK, artinya kita bisa memantau bahwa mereka mengikuti koridor yang disediakan oleh OJK tersebut. Apa koridornya? Yaitu tadi ada batas maksimal pemberian bunga gitu ya, pemberian biaya, dan juga dipantau bahwa teknis bagaimana cara pemberiannya, lalu nanti bagaimana cara remindernya, mungkin termasuk mengingatkan pada saat itu tempo, hal-hal yang mungkin pernah juga Juragan lihat di televisi waktu itu. Ada sebuah bank besar dari luar negeri yang sangat terkenal menggunakan tanda kutip dalam hal itu jasa collection agency, tapi bertingkah seperti preman gitu. Nah, hal-hal ini yang kadang-kadang menjadi kita tidak nyaman, dan juga pada saat mau ngajuin pinjaman, aduh ini nanti takutnya kayak yang di TV-TV itu gitu. Nah, ini kita pastikan kalau hal-hal begitu, kalau sudah perusahaan itu terdaftar di OJK, itu hal-hal tersebut tidak bisa terjadi, dan kita bisa melaporkan jika ada tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada pengawasnya itu OJK. Lalu kita juga harus memperhatikan kita memiliki riwayat kredit yang buruk atau tidak. Seringkali nih saya perhatikan itu bukan 1-2 kali gitu ya. Sekitar 35% menurut survei saya gitu ya, pada saat saya ke lapangan gitu. Rata-rata 3-4 dari 10 orang juragan itu memiliki pinjaman. Tapi pinjaman itu bukan buat juragan. Punya karyawan, bos, boleh nggak bos, saya mau nyicil motor bos. Pakailah namanya juragan. Bagi juragan sih nggak apa-apa, yang nyicil kan dia. Tapi yang tercatat itu nama juragan. Pada saat juragan jalan kemana-mana, ternyata mereka tidak bayar, anak buahnya kabur dan segala macam. Nama yang tercatat di dalam OJK itu, di dalam daftar blacklist tanda kutip ya, bilangnya daftar bank, daftar BI checking. Itu tuh adalah nama kita, nama juragan sendiri. Makanya saya perlu ingatkan, pastikan kalau pada saat kita tanda tangani sesuatu, melakukan pinjaman dimanapun itu di lembaga yang sahih di negara ini, pastikan juragan tahu bagaimana cara melakukan proses pembayaran dan pastikan itu lancar gitu. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan nama kita untuk karyawan kita beli motor gitu. Itu menurut saya ya akan menjadi kendala kalau nanti terjadi mereka gagal bayar. Yang jelek namanya kita. Nah, ini seringkali di-reject gara-gara itu. Oke? Bisa izin Pak, Ya. lagi ya Pak. Oke. Lalu yang perlu disiapin lagi adalah data diri kita yang dibutuhkan itu untuk verifikasi. Biasanya nomor rekening banknya mana untuk proses pencairan, dan juga nanti kalau memang kita punya rekening koran perbankan mau dilampirkan, silakan tinggal difoto dan screenshot atau tinggal difoto dan diupload ya. Nah, ini hal-hal yang
yang kita coba lakukan mempermudah proses pengajuan pinjaman. Dan yang terakhir, kita harus cek dan pastikan juga biaya-biaya yang dibebankan itu sesuai dengan yang jadi jangan kita salah baca gitu. Kadang-kadang ada banyak bintang kecil gitu ya. Biasanya kalau lagu anak-anak bintang kecil di langit yang biru, kalau ini bintang kecil di bawah kolom keterangan, di mana tiba-tiba di situ nanti ada biaya-biaya yang tidak terlihat. Nah, itu seringkali juga terjadi gitu. Jadi dalam hal ini itu yang 5 hal yang harus kita pastikan ya. Oke, bisa selanjutnya Mbak Ferika. Oke. Dalam hal ini di mana ya nih Pak Dani ya, tipsnya untuk bisa dapetin pinjaman yang aman juga untuk bisa dapetin modal. Nah, sebenarnya Buku Warung bukan perusahaan penyedia pinjaman, tapi Buku Warung sudah bekerja sama dengan partner, yaitu P2P partner yang sudah terdaftar dan berizin oleh OJK. Kita ada Modalku, peer-to-peer lending, dan juga Coinworks ya. Nah, ini selama kurang lebih 1,5 tahun sudah 250 miliar rupiah pencairan yang terjadi, yang kita salurkan. Lalu juga kurang lebih dari 3.000 ya penerima pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Dan ini sudah ada di hampir seluruh provinsi Indonesia ya. Mungkin saat ini yang di timur yang masih belum terlalu banyak di NTB ya, masih dalam proses gitu. Oke, itu mungkin yang kita coba bantu carikan solusinya, partner yang benar dan jelas. Terus nggak perlu lagi kayak zaman dulu kalau ke bank ngirimin dokumen dan segala macam, karena kita kan Juragan kan sudah mencatatkan semuanya di dalam aplikasi Buku Warung, jadi kita bisa bantu untuk menyediakan data gitu. Oke. Nah, ini solusi modal usaha di Buku Warung. Jadi prosesnya mudah dan cepat ya. Biaya yang dibebankan, total biaya itu kurang lebih 2,61%, itu paling murahnya untuk yang memiliki mungkin sertifikat laku pandai. Kalau tidak bisa di atas itu, tapi tergantung nanti risk gradingnya. Jadi rentangnya 2,61 sampai dengan 4,5% dalam 1 bulan ya. Tidak yang 1% per hari atau 30% per bulan, yang itu menurut saya memberatkan sekali. Nah, dan dipastikan ini juga tanpa agunan, nggak perlu minta jaminan dan survei lokasi jaminan dan segala macam. Terus prosesnya cepat dan praktis, tinggal klik aja dari aplikasi Buku Warung, nanti akan disambungkan ke menu, nanti tinggal diikuti gitu. Ya, itu mungkin dari saya mengenai solusi modal usaha yang dimiliki oleh Buku Warung yang bekerja sama dengan partner P2P. Nah, ini mungkin ada step-step ya, bagaimana sih cara ngajuin pinjaman. Ya, kalau Juragan itu bisa lihat di aplikasi Buku Warungnya, setelah login di sebelah kiri bawah itu tuh ada buku modal, bisa diklik di situ ya. Jadi nanti setelah itu ada pilih solusi modal usaha dan bisa lihat detail. Nah, ada produk pinjaman yang tersedia apa. Saat ini memang kita masih menyediakan produk pinjaman yang tenornya 1 bulan saja. Nah, nanti tergantung nih dari Juragan sekalian gitu ya, requestnya seperti apa. Apakah ada yang minta tenor lebih pendek atau bahkan tenor lebih panjang. Tapi kita juga lagi dalam tahap pembicaraan untuk segera mungkin akan membuka tenor yang lebih pendek ya, yang mungkin 7 hari ataupun 3 hari. Ini dalam kajian dengan partner. Nah, ini yang bisa dilihat di sini tenornya, prosesnya. Tinggal diklik aja dari kiri bawah tadi ya. Nah, ini tinggal dipencet lanjut, nanti akan ikuti prosesnya, itu nggak lama kok. Dan biasanya dalam waktu kurang lebih 2-3 hari akan ada jawaban hasil disetujui atau tidaknya. Nah, ini nih yang sekarang kita mau sampaikan poin juga di hari ini, di webinar kali ini adalah ada promo untuk dari Buku Warung untuk para juragan sekalian, yaitu namanya promo Kibar, Hoki Bareng gitu ya. Jadi jika juragan itu daftar solusi modal usaha dan melakukan pembayaran tepat waktu, nanti akan bisa dapat buku poin hadiah setelah melakukan pembayaran. Itu 2.500 buku poin, yang artinya kurang lebih Rp25.000 ya. Nah, selain itu juragan juga bisa nih mereferensikan teman-temannya juragan yang juga sudah menggunakan Buku Warung gitu untuk mengajukan pinjaman. Tapi khusus untuk yang sudah menggunakan Buku Warung ya. Nah, itu nanti di refer gitu. Pada saat ada yang cair temennya, nanti juragan juga bisa kecipratan buku poin sebanyak 2.500 buku poin. Nanti kita jelasin teknisnya seperti apa. Tapi kalau juragan pengen tahu detailnya, program ini berlaku dari 12 Oktober sampai 12 Desember. Dan bisa dilihat di informasinya itu di bukuwarung.com/promo strip berkibar ya. Strip kibar ya. Ini coba nanti bisa dilihat di situ. Selanjutnya
bisa dilihatin Mbak Verika? Ya. Nah, ini kalau dari aplikasi bisa kita dapat promonya bisa dari banner kibar, bisa diklik di situ di landing page di halaman depan, atau juga ada notifikasi yang masuk di handphonenya juga bisa tinggal diklik, atau WhatsApp ada linknya nanti bisa tinggal diklik di situ. Nah, nanti dari situ akan dapat kode referralnya juragan sekalian. Seperti misalkan kita pakai let's say aplikasi Gojek gitu ya. Kita mau nge-refer orang, kita ada kode gitu ya. Nah, itu sama. Kodenya dikasih ke orang yang kita referensikan supaya nanti dia menggunakan kode tersebut supaya juragan bisa dapat rewards gitu ya. Oke, ini mungkin saya jelaskan sedikit juga cara memasukkan kode referralnya kayak apa. Jadi di icon buku modal itu bisa klik solusi modal usaha, lalu digeser ke bawah, di scroll, nanti tekan tombolnya daftar sekarang, gitu ya, itu untuk ngajuin pinjaman ya. Nah, setelah proses ngajuin pinjaman, itu nanti akan ada kotak tulisannya kode referral, seperti yang tertera di sebelah kanan ini. Nah, disitulah kode yang juragan punya, misalkan juragan mereferensikan orang lain, pastikan kodenya juragan dimasukin di situ tuh, di kotak itu, oleh orang yang direferensikan. Nah, jadi nanti itu bisa, kalau mereka diproses dan akhirnya cair, dan melakukan pembayaran tepat waktu, nanti juragan juga bisa dapat reward dari situ. Ya, ini mungkin kita kasih sedikit gambaran.